80 pelaku UMKM dan Ekraf ramaikan pameran peringatan Hari Lahir Pancasila. Nah, pendengar, jelang peringatan Hari Lahir Pancasila, ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan, banyak rangkaian acara juga yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten ND dan juga pemerintah Provinsi NTT. Salah satunya adalah pameran UMKM dan juga ekonomi kreatif. Nah, seperti apa persiapannya, sejauh mana progresnya, kita akan mengupdate-nya bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Bapak Martinus Satpan. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Selamat pagi Pak Martinus, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila, salam pesona Indonesia. Salam Pancasila, salam pesona Indonesia. Ini langsung dari Jakarta nih Pak Martinus ya? Ya, Baik. begitu. Ini di Jakarta memang dalam rangka persiapan untuk peringatan Hari Lahir Pancasila nih Pak Martinus? Ya, dalam rangka rapat koordinasi dengan Sekretariat Kepresidenan terkait dengan kedatangan Bapak Presiden dalam rangka apel 1 Juni di kota ND. Baik, jadi ini masih dalam tahap pembicaraan, belum dipastikan ataukah seperti apa nih Pak Martinus? Ya, ini dalam tahap pembicaraan yang untuk mematangkan persiapan kita. Oke, baik. Begitu. Nah, ini kita bicara terkait dengan salah satu kegiatan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila. Ada pameran UMKM dan juga ekonomi kreatif. Katanya ini sudah melibatkan 80 pelaku UMKM nih Pak. Apakah benar seperti itu? Dan seperti apa ini kegiatannya? Ya, baik. Memang sebagai salah satu event nasional di tahun 2022, Parade Pesona Kebangsaan yang sudah menjadi event tetap tahunan dengan beberapa side eventnya. Yang pertama itu Parade Pesona Kebangsaan, pameran produk ekonomi kreatif, dan juga apel 1 Juni. Pada event salah satunya itu adalah pameran produk ekonomi yang akan diisi dengan panggung pentas seni tradisional. Tahun ini kita berupaya untuk sebanyak mungkin peserta pameran dari berbagai usaha menengah, usaha mikro kecil dan menengah, dan juga atau pelaku usaha ekonomi kreatif yang akan terlibat. Sesungguhnya 80 ini adalah mereka yang sudah terdaftar melalui link format Google yang kita edarkan untuk menjadi alat ukur kita. Baik. Namun sebenarnya banyak juga yang berminat untuk ikut berpromosi. Apa tujuan promosi itu? Yang pertama untuk mengenalkan produk UMKM dan juga destinasi wisata kita. Yang kedua untuk menarik minat wisatawan semakin banyak berkunjung ke ND. Yang ketiga, yang paling penting adalah bahwa dengan momen pariwisata dan promosi ini, kita berusaha menjadikan pariwisata sebagai prime mover sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Betul bahwa 80 peserta UMKM ini akan hadir untuk meramaikan promosi produk UMKM. Tapi ada beberapa yang meminta untuk mereka hadir tapi menyiapkan sendiri booth atau tenda pamerannya begitu. Oke, jadi ini 80 peserta atau pelaku UMKM dan Ekraf ini mendaftar secara online, nanti mereka tetap hadir di lokasi, di lokus ya Pak, ataukah bagaimana nih? Ya, kita baru harap Pak, mereka akan datang, kita fasilitasi, kita menyiapkan tempat. Karena mereka sudah daftar, maka kita harap mereka harus hadir, mereka datang. Dan ini yang mendaftar ikut pameran, sedangkan yang tidak mendaftar ada beberapa kegiatan inisiatif dari beberapa masyarakat sekitar kota ND yang akan juga tampil walaupun bukan dalam bentuk promosi tapi menyajikan, menawarkan produk-produk mereka seperti kuliner pinggiran atau gerobak-gerobak. Kita berharap aktivitas ini tidak dibatasi, tapi di dalam kota ND mungkin akan berkembang terus. Seperti kita sudah menyiapkan juga di Taman Kota Raja yang kita sudah mulai operasikan, tinggal menunggu waktu untuk diresmikan. Sehingga kita lihat pertumbuhan ekonomi tidak saja muncul di pameran-pameran atau temporer atau sesaat, tetapi sudah akan menjadi semacam budaya atau cara berekonomi di kota melalui aktivitas-aktivitas ekonomi kreatif. Begitu.
Nah, kapan tepatnya pelaksanaan dari pameran ini, Pak Martinus, dan di mana lokasi yang telah ditetapkan oleh panitia? Ya, sesuai rundown kita, kalau dari panitia kami tetapkan pada tanggal 29, 30 dengan mengambil lokasi di Jalan El Tari di halaman kantor Bupati NB yang diperkirakan tidak akan mengganggu aktivitas persiapan di lapangan Pancasila menjadi pusat pelaksanaan apel 1 Juni begitu. Oke. Dan untuk peserta atau yang sudah mendaftar 80 orang ini semuanya berasal dari kabupaten ini ataukah ada dari kabupaten luarnya nih Pak Martinus? Ya, saya belum dapat data real hasil rekapitulasi dari format Google, tetapi dari laporan Kepala Bidang sejak awal bahwa peserta promosi ini ada juga dari kabupaten tetangga Sika dan Nagekeo. Oke. Dan cukup banyak juga yang akan berminat begitu. Dan apakah masih dibuka pendaftaran online-nya atau pendaftaran secara offline? Sehingga ini mungkin saja bertambah nih karena masih ada rentang waktu nih Pak, ya, ada range waktu sampai dengan 28-29 Mei nanti. Ya, secara teknis operasional memang pendaftaran online-nya sudah ditutup, tapi ada beberapa yang merasa kecewa dan berminat untuk mengikuti pameran ini. Saya kembali dari Jakarta, kami akan sepakat dulu dengan teman-teman dan memperhatikan aspek lokasi dan fasilitas. Oke. Beberapa pihak saya tawarkan kalau mau berminat silahkan, tapi mungkin dengan keterbatasan beberapa tenda dan mempertimbangkan juga lokasi, maka silahkan menghubungi pihak dinas secara offline aja dulu. Oke. Tetapi mereka bersediakah untuk menyiapkan booth-nya sendiri atau tenda sendiri seperti itu. Jadi memang secara teknis, secara administratif sudah ditutup untuk secara online-nya. Namun ketika kembali Bapak Martinus kembali ke ND bersama teman-teman dirapatkan terlebih dahulu apakah dibuka secara offline ya dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan pastinya. Ya. Berarti untuk 80 pelaku MKM dan Ekraf ini standnya disiapkan oleh panitia ataukah mereka membawa sendiri, panitia hanya menyiapkan lokusnya, lokasinya? Ada beberapa teman semacam koordinator UMKM, mereka juga membantu menyediakan seperti rumah BUMN, dan juga selain itu kita juga didukung, dibantu oleh beberapa mitra untuk membantu kita beberapa booth dan tenda. Yang pasti bahwa kita mendorong beberapa teman pelaku UMKM kalau memiliki sarana tenda akan lebih baik lagi. Jadi kita mendorong supaya pertama dengan kesulitan pemerintah, keterbatasan juga pelaku UMKM atau Ekraf itu kalau memiliki sarana itu barangkali lebih bagus apabila disiapkan sehingga kita dapat menskenariokan lokasi. Pada akhirnya juga mungkin tidak hanya di halaman kantor, barangkali juga pada akhirnya kan kita melihat semangat, spirit Bapak Ibu saudara-saudara kita yang memiliki semangat berusaha, berwirausaha dapat hadir juga untuk mempromosikan produknya. Kita ingin mengeksplor difference itu tuh seperti itu. Oke. Nah, apakah Pak Martinus sudah mendapatkan data apa saja nih produk-produk yang akan ditawarkan nantinya? Selain tadi ada kuliner ya, ada beberapa yang sudah tahu nih. Oh ya belum, saya belum sempat dengan Ibu Kabit untuk produk-produk, tapi yang pastinya semua jenis usaha ekonomi kreatif akan tampil di sana dengan dominasi produk-produk yang dapat bernilai ekonomi tinggi. Seperti itu. Oke. Nah, bagi yang ingin mendaftar bisa langsung menuju ke kantor dinas pariwisata Kabupaten ND dan pendaftaran ini gratis ataukah bagaimana nih Pak Martinus bagi para pelaku MKM sendiri? Ya, kita membutuhkan teman-teman yang punya spirit dan semangat juang, punya komitmen tinggi. Kalau memang betul-betul ingin memanfaatkan momentum ini dapat menghubungi kantor dinas dan kita saling mendukung, saling bermitra, terutama ketika betul-betul berminat dan berniat dan berkomitmen, kita fasilitasi, kita advokasi. Prinsipnya seperti itu. Pemerintah tidak boleh sampai menutup ini peluang dan kesempatan ini. Walaupun masih ada kesempatan-kesempatan lain ke depan, tapi momen kali ini agak lebih spesial. Lebih berbeda ya, karena kunjungan presiden untuk memanfaatkan kesempatan ini begitu. Oke. Gratis mendaftarnya?
Pendaftarannya gratis, pendaftaran gratis. Kita minta hanya dukungan teman-teman mitra apabila berkenan punya fasilitas untuk kepentingan pameran dapat bisa memberikan bantuan dan dukungannya itu. Oke, jadi tidak perlu khawatir nih masyarakat Kabupaten Ende ya, yang mungkin baru mengetahui informasinya, ingin mengikuti bisa langsung menuju ke kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, dan juga ini gratis ya, hanya kalau mempermudah panitia mempunyai stand sendiri, lapak sendiri, ini lebih baik lagi nih Pak Martinus ya, sehingga ini memudahkan melancarkan. Oke. Kemudian Pak Martinus, nanti ketika di 28-29 Mei pada saat pameran nanti bagaimana sistem pengawasan dan juga prokes yang akan ditetapkan? Karena biar bagaimanapun kita masih di masa pandemi Covid ya, meskipun kasusnya sedang melandai saat ini. Ya, memang di syarat itu kita menghendaki pertama, selain mungkin pemerintah akan mencoba menyediakan, tetapi kita berharap bahwa secara inisiatif dengan kesadaran penuh setiap peserta pameran atau yang terlibat dalam kegiatan itu tetap taat protokol kesehatan. Kita menyediakan beberapa sarana pendukung untuk menerapkan prinsip protokol kesehatan seperti arah Presiden yang terakhir tentang semakin melandainya COVID, tetapi tetap kita pada beberapa tempat yang ada kerumunan tetap menggunakan masker. Kalau pada kerumunan tetap menggunakan masker. Seperti minimal seperti itu, dan fasilitas tangga tetap kita siapkan dan menghimbau untuk menggunakan hand sanitizer begitu. Baik, jadi memang prokes ini tetap diterapkan dan disiplin, karena beberapa waktu lalu juga nih Pak Martinus ya, Pak Presiden telah mengeluarkan instruksi melonggarkan ya protokol kesehatan untuk tidak menggunakan masker pada daerah publik terbuka dengan berbagai persyaratan yang mengikutinya. Semoga ini juga menjadi catatan kita bersama nih Pak Martinus ya, jangan sampai nih ya malah tercipta nih klaster-klaster baru nih. Betul. Baik, yang terakhir nih Pak Martinus, dengan melihat animo masyarakat yang cukup tinggi dengan pendaftaran yang masih terus dibuka, kemudian ada yang bertanya-tanya kemudian, apakah ini akan menjadi event tahunan mungkin di tahun depan, meskipun bisa saja ya tanpa adanya Pak Presiden nantinya di tahun 2023, apakah ini bisa menjadi momen yang ditunggu-tunggu dalam peringatan Hari Lahir Pancasila sendiri nih Pak Martinus? Ya. Apapun alasannya, kita kan sudah berjalan nih. Kita sudah berjalan berkaitan dengan terhadap pesona kebangsaan menjadi event tahunan. Kita dari tahun ke tahun kita mengevaluasi. Mengevaluasi dari aspek manajemen event, keterlibatan masyarakat, yang ketiga itu dampak dan manfaatnya. Itu tetap kita evaluasi. Dari waktu ke waktu kita evaluasi sehingga nanti dari situ kita perlakukan perbaikan-perbaikan yang kemudian tetap akan menjadi event tetap. Dan memang sudah sekian tahun menjadi event tetap. Prinsip dasarnya adalah bahwa sebagai daerah pariwisata, tetap kita lakukan promosi dengan menyediakan momen-momen event promosi seperti ini. Dan tahun ini kita punya 4. Dengan nanti tetap kita jalan, diupayakan walaupun Bapak Presiden harus hadir di apel, tetapi event parade sama pameran tetap kita lakukan. Seperti itu. Prinsipnya kita tetap komitmen konsisten sambil mengevaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari teknik manajemen pengelolaan dan juga mengadvokasi keterlibatan masyarakat sebanyak mungkin. Seperti itu sehingga dampak dan manfaatnya semakin terasa bagi masyarakat, terutama dunia pariwisata, dengan 3 tujuan besar. Yang pertama, semakin banyak dikenalnya produk, aircraft dan juga objek-objek wisata kita. Yang kedua, bahwa turis atau wisata semakin banyak yang berkunjung ke Ende. Dan yang pasti yang paling terakhir ketiga adalah ekonomi masyarakat bergeliat, pertumbuhan ekonomi makin tinggi, NTT makin tangguh, Ende makin kuat, Indonesia makin hebat, begitu. Baik, itu yang diharapkan kita bersama Pak Martinus ya, dan tentunya ini membutuhkan bantuan dan kerja keras dari semua pihak nih ya. Ya. Oke, baik Pak Martinus, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Sukses ya untuk rapat persiapan dan pemantangannya. Semoga 1 Juni Pak Presiden benar-benar hadir di Kota Ende ya. Kita sangat merindukan hal ini Pak Martinus ya. Salam sehat, salam pesona, salam Pancasila. Baik, salam sehat, salam Sabta Pesona, salam Pancasila. Siap.